Halo semuanya, balik lagi di materi biologi. Di video kali ini kita akan membahas materi pembelahan sel dengan submateri gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi. Adapun tujuan pembelajaran melalui video ini, yang pertama, mampu menjelaskan mekanisme gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua, mampu menganalisis perbedaan mikrosporogenesis dengan makrosporogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi. Sebagai pendahuluan, ada 2 poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, yaitu mengenai mikrosporogenesis atau proses pembentukan gamet jantan pada tumbuhan, dan yang kedua ada makrosporogenesis, proses pembentukan gamet betina pada tumbuhan. Berdasarkan gambar berikut, ada 2 alat kelamin yang dimiliki oleh bunga tersebut. Yang pertama, alat kelamin jantan, yakni benang sari yang terdiri dari tangkai sari atau filamen dan kantong sari atau anter. Berikutnya, alat kelamin betina yakni putik yang terdiri dari kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan bakal buah atau ovarium. Untuk alat kelamin jantan yakni benang sari memiliki peranan penting dalam proses mikrosporogenesis, sedangkan untuk alat kelamin betina yaitu putik memiliki peranan penting dalam proses makrosporogenesis. Nah, mengapa gametogenesis pada tumbuhan yang terdiri dari mikrosporogenesis dan makrosporogenesis ini masuk ke dalam bab pembelahan sel? Sebab di dalam kedua proses tersebut terjadi pembelahan sel baik itu secara mitosis maupun secara meiosis. Nah, kita langsung masuk pada mikrosporogenesis, proses pembentukan gamet jantan pada tumbuhan. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari atau polen pada tumbuhan yang terjadi di kepala sari atau anter. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, bagian dari sel kelamin jantan itu salah satunya ada kepala sari atau anter. Dan jika kepala sari atau anter ini dibelah secara melintang, di dalamnya terdapat kantong polen atau kantong serbuk sari. Perhatikan pada gambar. Dan di dalam kantong polen atau kantong serbuk sari ini terdapat sel polen atau sel serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah yang akan mengalami gametogenesis. Untuk tahapan awalnya dimulai dari sel induk atau mikrosporosit mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan akan menghasilkan sepasang sel yang haploid. Setelah itu, sepasang sel yang haploid akan membelah secara meiosis 2 dan akan menghasilkan 4 mikrospora yang haploid. Dan dari setiap mikrospora akan mengalami karyokinesis pertama, sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Karyokinesis itu proses pembelahan inti sel tanpa diikuti oleh pembelahan sitoplasmanya. Jadi tetap dalam satu sel saja. Selanjutnya, untuk tahap selanjutnya, inti generatif itu akan mengalami karyokinesis yang kedua dan membelah secara mitosis sehingga membentuk inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sehingga pada mikrosporogenesis akan menghasilkan 3 sel yang haploid. Yang pertama itu ada inti generatif 1, yang kedua inti generatif 2, dan yang ketiga inti vegetatif.
Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yakni ada makrosporogenesis atau pembentukan gamet betina pada tumbuhan. Makrosporogenesis merupakan proses pembentukan megaspora pada tumbuhan yang terjadi di bakal buah atau ovarium. Makrosporogenesis itu dimulai dari sel induk megaspor dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis pertama dan akan menghasilkan dua sel yang haploid. Perhatikan pada gambar. Selanjutnya, kedua sel yang haploid tadi akan mengalami pembelahan meiosis kedua sehingga menghasilkan 4 megaspor yang haploid. Dan dari 4 sel hanya ada 1 yang akan bertahan dan 3 sel anakan lainnya akan mengalami degradasi atau mati. Selanjutnya, sel megaspora yang masih hidup akan mengalami 3 kali mitosis diikuti oleh karyokinesis. Jadi, dari satu sel mengalami karyokinesis pertama menghasilkan 2 sel, lalu masuk ke karyokinesis kedua menghasilkan 4 sel, lalu mengalami karyokinesis 3 menghasilkan 8 sel. Dan karyokinesis itu sendiri merupakan proses pembelahan mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan 8 inti yang haploid. 8 inti yang haploid tersebut terdiri dari 2 sel kantung lembaga sekunder, 3 sel antipoda, 2 sel sinergit, dan 1 sel telur atau ovum. Jadi 8 inti yang haploid yang terdapat di ovarium itu terdiri dari 2 sel antipoda yang letaknya di atas, lalu 2 sel inti kandung lembaga sekunder yang letaknya di tengah, dan 1 sel ovum yang diapit oleh 2 sel sinergit. Lalu pembuahan ganda itu seperti apa? Untuk tahapannya diawali dari inti vegetatif yang membuka jalan bagi inti generatif untuk menuju ke bakal buah. Berikutnya, sel sperma 1 atau inti generatif 1 akan bergabung dengan sel telur sehingga membentuk zigot. Selanjutnya, sel sperma 2 atau inti generatif 2 akan bergabung dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Ini merupakan tabel perbedaan antara mikrosporogenesis dengan makrosporogenesis. Ditinjau dari tempat terjadinya. Mikrosporogenesis terjadi di kantong sari atau anter, sedangkan makrosporogenesis terjadi di bakal buah atau ovarium. Dari sisi karyokinesis, pada mikrosporogenesis terjadi 2 kali, sedangkan pada makrosporogenesis terjadi 3 kali. Dan ditinjau dari hasil akhirnya, mikrosporogenesis memiliki 3 inti sel, yaitu inti generatif 1, inti generatif 2, dan inti vegetatif. Sedangkan untuk makrosporogenesis memiliki 8 inti, yakni 1 sel telur, 2 sel sinergit, 2 sel inti kandung lembaga sekunder, dan 3 sel antipoda. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.